wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru para penjuang pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, saya Ria Resita, calon CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, saya akan mencoba untuk memaparkan aksi nyata saya tentang modul 1.4, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini saya akan menayangkan tentang diseminasi budaya positif. Yang menjadi latar belakang dari diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah ini ialah selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit untuk terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik ialah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuknya budaya positif. Budaya positif dapat terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Adapun tujuan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah ialah: yang pertama, membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif serta pengimbasannya di dalam lingkungan sekolah. Maka adapun dukungan yang dibutuhkan ialah: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Iya. Kami besok rencana Bisiko Pak. Aku aksi nyata melakukan pengimbasan modul yang telah kami pelajari karena sejawat, Pak. Jadi besok kan kami kukuhan masing-masing yang CGP itu 10 orang guru, Pak. Jadi Riko kan kami melakukan pengimbasan di Rahbatan Tuan jam Pak. Itu minta izin melaksanakan kegiatannya, Pak. Sampai Pak. Oke, makasih. Tentunya ini kita beri izin sesuai dengan mungkin kebutuhannya. Ya. Terus kalau ada yang meninggalkan kelas, tentu kita ada solusinya. Iya. Ada solusinya dengan guru yang bagus. Iya. Pokoknya silakan, dan kami sangat mendukung kegiatan yang namanya untuk menambah ilmu, untuk menambah profesionalnya, jadi sangat kami dukung dan difasilitasi. Gitu, ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Itu yang kami laporkan di sini Pak. Berarti kami sudah dapat izin sana Pak. Besok kegiatannya kami rencananya bergantian kok Pak. Jadi yang untuk mengantisipasi anak di dalam kelas kan masing-masing guru kan ada yang punya anak didiknya, anak PL-nya Pak. Jadi itu yang kami gantikan guru seandainya sedang mengajar pas kegiatan berlangsung Pak. Jadi anak PL yang masuk. Oke, lanjut. Aja Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Oh, ini sama siapa ya? Iya, Pak. Tua SK.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengimbasan atau diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bonjol dan Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 1 Bonjol yang telah memberikan dukungan dan fasilitasnya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam kegiatan ini, yang telah meluangkan waktunya sehingga kegiatan kami ini bisa berjalan. Nah, jadi untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kesiswaan kita kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, sesuai dengan yang direncanakan adalah diseminasi aksi nyata dari guru-guru kita yang tergabung dalam kegiatan CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bonjol. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Seyogianya yang hadir di sini adalah Bapak Kepala Sekolah, tapi karena beliau ada tugas yang sedang dikerjakan sehingga yang meminta untuk saya hadir di sini mendampingi kegiatan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, pertama ucapan terima kasih kepada Ibu-Ibu CGP, ada Ibu Ria, Ibu Reni dan Ibu Elsa yang sudah memang mempraktikkan apa yang semestinya diminta oleh kementerian. Karena di dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif, CGP diminta untuk membagikan atau diseminasi, menyampaikan kepada rekan sejawat. Bapak dan Ibu yang duduk di ruangan ini adalah rekan sejawat atau teman-teman guru di sekolah ini, sehingga akhirnya yang tahu dengan materi ini tidak hanya CGP sendiri, tetapi Bapak Ibu juga tahu, sehingga akhirnya nanti harapannya adalah Bapak dan Ibu yang sudah dibagi dengan ilmu ini bisa juga melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh CGP kita. Jadi budaya positif itu adalah nilai universal yang sangat banyak di sekolah kita. Apakah tentang bagaimana menanamkan karakter terhadap anak kita, apakah tentang program sekolah literasi, jadi tergantung nanti CGP mengambil dari sisi apa yang akan dia tampilkan. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi ikut di dalam menyaksikan kegiatan ini. Semoga kedepannya sekolah kita semakin lebih baik lagi. Karena ini menjadi poin tentu dari kementerian, semakin banyaknya guru penggerak di sebuah sekolah itu memperlihatkan bahwa sekolah itu semakin maju ke depannya. Karena mereka adalah orang-orang yang akan bergerak terus melaksanakan perubahan-perubahan, berbagi dengan rekan sejawat. Selamat berkegiatan, mari kita ikuti, semoga CGP Angkatan 11 ini sukses dari awal sampai akhir nantinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya yaitu kegiatan pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Nesita. Kepada Ibu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di tempat yang telah disediakan pada pagi ini. Bapak Ibu, sebelum mulai acara, di sini saya pribadi mengatakan bahwa di sini bukan menunjuk atau mengajarkan, tapi kita berbagi dan berdiskusi ya Bapak Ibu tentang terkait dengan apa yang telah kami pelajari selama pendidikan CGP ini, khususnya modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana tadi sebelum dijelaskan Ibu wakil kita telah mengantar terlebih dahulu apa yang telah disampaikan oleh Ibu wakil kita tadi, bahwa benar kalau budaya positif itu ialah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal di sekolah ini kan banyak ya Bapak Ibu. Salah satunya adanya kebiasaan di sekolah kita itu seperti yang telah diterapkan pagi mengaji dan pulang bernyanyi. Itu adalah salah satu bentuk kebajikan universal ya Bapak Ibu. Selain itu juga adanya kita praktekkan yaitu membudayakan 5S, penerapan 5S di sekolah ya. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu adalah salah satu bentuk kebajikan universal yang ada di lingkungan sekolah kita. Selain itu, di sekolah kita juga rasanya sangat banyak penerapan kebajikan universal ini. Salah satunya juga terdapat kita juga aktif di sekolah tentang pelaksanaan ekstrakurikuler. Nah, itu mungkin pengantar yang pertama. Selanjutnya, dalam konsep inti dari budaya positif ini, yang pertama itu adanya perubahan paradigma belajar. Adanya perubahan paradigma belajar pada peserta didik kita. Yang kedua yaitu penerapan disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif ini, di mana kita lebih menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap peserta didik kita dibandingkan kita memberikan suatu hukuman atau sanksi. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya adanya nilai-nilai kebajikan seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa di sekolah kita itu sudah banyak adanya nilai-nilai penerapan nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya itu adanya kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, serta adanya peran kita sebagai guru yaitu peran kontrol yang ada pada kita terhadap peserta didik kita. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Nah, inilah yang mungkin lebih kita diskusikan nanti di sini ya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas ini rasanya sangatlah penting dan perlu kita terapkan di sekolah kita, di mana kita yang selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak kita selama kurang lebih 8 jam pelajaran setiap harinya. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini juga merupakan salah satu cara kita atau bekal kita menghadapi anak kita di dalam kelas, tentang bagaimana kita lebih mengejar penyadaran diri dan tanggung jawab anak atas apa yang telah
masalah yang telah dilakukannya. Itu. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal tadi dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan kita dalam disiplin positif ini lebih ke membentuk karakter anak kita, bagaimana anak kita ini bisa sadar serta bisa mencerminkan perilaku seorang peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Begitu. Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama peserta lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh kebajikan dalam kebajikan universal ini dalam sebuah organisasi atau sekolah, yaitu yang pertama yaitu dalam penerapan profil pelajar Pancasila yang itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri serta bernalar kritis. Selain itu adanya toleransi, rasa hormat, interaksi mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen, di mana kita mampu untuk menciptakan rasa ataupun perasaan terhadap peserta didik kita ini, sehingga peserta didik kita ini mampu menjadi seorang pribadi yang mandiri, menghargai, berempati atas apa yang telah terjadi di lingkungan sekitarnya, atau lebih ke tanggap akan peduli dan tanggap terhadap lingkungannya. Selain itu, keterampilan hidup dapat kita percayai bahwa lugas hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri, tidak menganggap orang di sekitarnya itu lebih rendah atau mengurangi rasa keegoisan anak kita. Itu. Kebutuhan dasar manusia ini terkait kepada segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Hal ini juga tidak bisa kita anggap yang perlu juga kita perhatikan terhadap seorang peserta didik kita, yaitu pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan dasar dalam bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari tentu dengan makanan yang cukup, pakaian, serta tempat tinggal yang aman. Yang kedua, bertahan hidup akan rasa diterima, peduli, berbagi kerjasama, serta menjadi bagian dalam suatu kelompok. Yang ketiga, adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berdasarkan prestasi, diakui. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal tadi dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan kita dalam disiplin positif ini lebih ke membentuk karakter anak kita, bagaimana anak kita ini bisa sadar serta bisa mencerminkan perilaku seorang peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Begitu.
kebajikan universal ini dalam sebuah organisasi atau sekolah, yaitu yang pertama yaitu dalam penerapan profil pelajar Pancasila yang itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, serta bernalar kritis. Selain itu adanya toleransi, rasa hormat, interaksi mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, di mana kita mampu untuk menciptakan rasa ataupun perasaan terhadap peserta didik kita ini, sehingga peserta didik kita ini mampu menjadi seorang pribadi yang mandiri, menghargai, berempati atas apa yang telah terjadi di lingkungan sekitarnya, atau lebih ke tanggap akan peduli dan tanggap terhadap lingkungannya. Selain itu, keterampilan hidup dapat kita percayai bahwa lugas hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri, tidak menganggap orang di sekitarnya itu lebih rendah atau mengurangi rasa keegoisan anak kita. Itu kebutuhan dasar manusia ini terkait kepada segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Hal ini juga tidak bisa kita anggap yang perlu juga kita perhatikan terhadap seorang peserta didik kita, yaitu pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan dasar dalam bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari tentu dengan makanan yang cukup, pakaian, serta tempat tinggal yang aman. Yang kedua, bertahan hidup akan rasa diterima, peduli, berbagi kerjasama, serta menjadi bagian dalam suatu kelompok. Yang ketiga, adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berdasarkan prestasi, diakui, serta didengarkan. Jadi tidak hanya kita yang selalu menuntut terhadap anak kita didengarkan, dihargai, ditanggapi. Terkadang kita juga perlu untuk lebih mendengarkan dan menghargai atau berbagi, berkolaborasi dengan anak didik kita. Selain itu, adanya kemandirian atau memiliki pilihan. Anak kita di sini lebih kita bebaskan dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam menentukan pilihan di kehidupannya. Selain itu, adanya bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi perilaku manusia ini ada 2, ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu intrinsik yang berasal dari dalam diri kita. Yang kedua yaitu adanya motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Yang intrinsik ini biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi anak kita lebih dalam melakukan atau berbuat sesuatu itu lebih ke atas penyadarannya diri sendiri, penyadaran yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ekspresi yang berasal dari luar, yaitu adanya untuk anak kita itu berbuat sesuatu itu karena menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, inilah yang perlu
kita tingkatkan lagi dan kita terapkan, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah kita yang cukup besar ini. Selanjutnya yaitu terdapat di dalam hukuman ini, hukuman itu di mana murid tidak tahu akan apa yang terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah saja. Jadi hukuman ini biasanya lebih berpusat pada kita dan anak hanya menerima apa yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini yang pertama yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Yang kedua yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga sikap guru selalu memonitoring muridnya. Yang ketiga restitusi atau kita sering menyebutnya dengan segitiga restitusi. Nah, inilah proses yang menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua itu proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencarikan solusi dalam persoalannya. Jadi dalam penggunaan segitiga restitusi ini kita lebih ke penyadaran diri anak kita ketika sedang melakukan sebuah kesalahan. Lebih ke diskusi untuk mencarikan jalan keluarnya. Itu Bapak Ibu. Dan ini adalah 5 peran kontrol yang ada pada seorang guru. Yang pertama itu adanya penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dari guru ini yang telah kami lakukan dalam beberapa hari lalu, yaitu dalam penyelesaian masalah yang telah dihadapi oleh siswa. Yang pertama itu kalau kita ini lebih memberikan efek fisik atau membuat rasa anak itu merasakan takut akan mengulangi permasalahan ini lebih ke peran sebagai penghukum. Dan itu adalah merupakan salah satu contoh simulasi dari segitiga restitusi ini. Kalau seandainya sebagai teman kita menghadapi seorang peserta didik, ini lebih ke ini adalah kata-kata yang pada umumnya digunakan pada seorang guru menggunakan perannya sebagai teman terhadap peserta didiknya. Dari ada juga sebagai pemantau, kita lebih memantau dan mengarahkan mengawasi anak kita. Dan ada juga sebagai manajer. Dan dalam posisi 5 posisi kontrol seorang guru ini kita seharusnya dan diharapkan yaitu berposisi sebagai seorang manajer, di mana kita selain kita mengawasi, kita juga mengajak anak kita untuk berkolaborasi serta berdiskusi dalam pelaksanaan tugas ataupun perannya sebagai peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari. Dari sepanjang yang dijelaskan tadi Bapak Ibu, ini adalah bentuk posisi kontrol. Salah satu contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu, dengan kata-kata yang kita keluarkan seperti ini posisi kita lebih sebagai apa ya? Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu?
Maaf. Ini ada yang salah satunya itu memberi rasa bersalah. Dengan segmen yang kita berikan terhadap ini, tentu anak kita merasa saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita melontarkan kata-kata ini, otomatis anak kita itu merasa tersudut tersurut atau merasa bersalah. Oh iya, gara-gara perlakuan saya tadi apa Kalau saya tidak suka, maksudnya saya kecewa sekali dengan kamu. Atau saya kecewa sekali dengan kamu. Saya tidak suka. saya tidak suka dengan kamu. Berarti saya tidak suka dengan perangai atau aku tindakan kamu. Kalau itu juga lebih ke merasa bersalah kan Pak. Iya, soalnya kan kita saya tidak suka dengan perlakuan kamu tadi. Kan otomatis anak merasa oh perlakuan saya yang tadi sudah kurang tepat atau sudah membuat Bapak merasa marah atau tidak tersinggung gitu loh Pak. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pernyataan kita yang lebih membuat merasa bersalah terhadap peserta didik kita. Timbullah rasa bersalah ini pada diri peserta didik kita. Selanjutnya ini ada lagi Bapak Ibu pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Pernyataan seperti ini lebih tepat ke posisi kontrol kita seperti apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya Bapak. Ya, apa? Pernyataan ini lebih ke menimbulkan rasa bersalah terhadap peserta didik kita. Ya, karena dengan pernyataan ini anak kita merasa perbuatannya juga kurang tepat dan tidak benar yang dia kerjakan atau yang telah dia usahakan itu. Itu kan timbul rasa bersalah yang ada pada dirinya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pernyataan ini apa Bu? Manajer. Karena dari pernyataan ini sudah berusaha untuk menanyakan anak mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapinya atau diajak untuk memberikan pandangan ataupun tanggapan dari apa yang telah dilakukannya. Kalau pernyataan ini Bapak Ibu, karena ini kan sering sekali kita berikan terhadap anak-anak kita, termasuk saya sendiri ini dulu juga terkadang terbawa suasana akhir-akhirnya kata-kata ini yang diucapkan, yaitu ayo lakukan demi Bapak atau Ibu. Nah, ini lebih ke pernyataan apa Bapak Ibu? Ya, membuat rasa bersalah karena dianggap telah seandainya berperilaku seperti ini, dia telah mengecewakan dua sosok penting di dalam hidupnya, yaitu orang tuanya. Selanjutnya yaitu ada juga pernyataan ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini lebih ke ancaman, hukuman, ya benar Bapak Ibu, ancaman, hukuman, konsekuensi juga masuk ya. Ini adalah simulasi kasus yang beberapa kasus yang kami lakukan dalam penyelesaian persoalan dengan menggunakan segitiga distribusi. Ini ya Bapak Ibu. Nih, kasus ini Pak Lukman menanyakan Sabrina apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui di dalam kelas. Karena kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Ya, kenapa kita perlu
perlu dalam membuat keyakinan kelas ini karena membuat keyakinan kelas ini lebih efektif rasanya untuk menyadarkan bahwa pentingnya dari sebuah kedisiplinan, komitmen, dan menghindari dari hukuman dan maksa terhadap peserta didik kita. Sementara di dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan simulasi segitiga restitusi itu, yang perlu segitiga restitusi tersebut ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab atau sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya. Mereka itu sadar apa yang telah dilakukannya itu tidak sesuai atau kurang tepat dari tanpa kita harus menjudge atau menekankan kamu salah atau ini timbul secara sadar secara sendirinya. Dalam penggunaan segitiga restitusi ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita mengajak anak kita itu apakah perbuatan ini sudah benar atau belum. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang telah dilakukan atau ditetapkan. Berdasarkan prinsip dalam membuat rasa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas ini perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dengan pernyataan kurang lebih seperti yang tertera di depan ya Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip memvalidasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap berlaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, salah satu pernyataannya itu kamu pasti mempunyai alasan apa yang mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita berusaha untuk mengejar di sini alasan atau yang melatar belakangi dari persoalan peserta didik ini terjadi. Selanjutnya, yang ketiga itu setelah kita mendalami atau menjajaki dari persoalan ataupun alasan yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam sebuah KKM itu kita kembali menanyakan keyakinan atau yang prinsipnya yaitu teori kontrol dalam bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau bukan paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman atau bukan karena paksaan. Nah, di sini kita lebih ke mengejar rasa tanggung jawab dan kesadaran yang ada pada diri peserta didik. Nah, ini adalah salah satu bentuk simulasi dari penggunaan segitiga restitusi yang kami lakukan beberapa waktu lalu. Ini adalah salah satu bentuk dalam praktek atau penerapan segitiga restitusi. Ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas peserta didik. Terlalu pelan Pak, speakernya kurang kuat. Setelah kita rasa
Sebagai agen dari perubahan untuk merubah prinsip siswa kita yang salah tadi. Praktek segitiga penggunaan segitiga distribusi, Bapak. Demikian itulah simulasi dari penggunaan segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan, saran untuk kegiatan atau penerapan aksi nyata kami nanti ke depannya di sekolah? Boleh dibuka, Pak. Untuk yang pertama itu 2 penanggap atau 2 yang memberikan saran, Bapak Ibu. Ibu Desi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Ibu Ria Resida, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bonjol, kami sebagai guru di sini mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami, dan ini mungkin bisa kami praktekkan di dalam proses belajar mengajar. Tadi kami melihat atau mendengar ada ulasan dari Ibu bahwa keyakinan kelas merupakan atau disiplin positif. Kami di sini mungkin ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru menerapkan disiplin positif ini di dalam proses belajar mengajar? Di mana kita bisa melihat kalau kita sedang melaksanakan itu. Yang kedua, tadi ada menghukum. Ibu melaksanakan hormat bendera selama 1 jam. Apakah di kurikulum mereka itu diperbolehkan? Yang ketiga, ada kata-kata kamu tidak pernah melakukan ini. Apakah itu boleh kita sampaikan kepada siswa kita? Karena saya sebagai guru, saya tidak pernah melakukan itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Bapak ya kita jawab satu persatu dulu. Nanti tidak teringat nanti Pak pertanyaan dari Ibu kita ini. Sabar dulu ya Bapak. Baik Ibu, pertama pertanyaan dari Ibu Desi Ardina ya Ibu, luar biasa sekali ini Ibu. Saya coba untuk menjelaskan ya Ibu ya. Kalau seandainya tidak rasanya puas, nanti kita cari untuk bersama-sama sebagai bahan perbaikan ke depannya ya Ibu. Keyakinan kelas, cara penerapan dan pelaksanaannya di dalam PTM. Ini gini Bu, sebelum pas tahun ajaran baru kan Bu, sebelum PTM biasanya dilaksanakan secara normal, itu setelah libur ada tahun ajaran baru, yang mana di minggu pertama ini efektif untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yaitu berupa kesepakatan kita antara kita dengan peserta didik kita di dalam kelas. Keyakinan kelas ini kurang lebihnya seperti kesepakatan kita saat mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Dan keyakinan kelas ini kita minta atau kita sepakati berdasarkan keputusan bersama. Pertama, kita meminta dulu selama PTM sama Ibu pengennya seperti apa atau kelas impiannya seperti apa. Setelah dijabarkan, setelah diminta nanti Ibu, terus bagaimana kita dalam proses PTM-nya, mulai dari kenyamanan dalam PTM, aturan masuk ke masuk kelasnya, atau
kenyamanan selama BBM bersama Ibu. Setelah itu baru kita pilih Bu, atau kita pilih atau kita sepakati bersama peserta didik. Apakah ini bisa kita terapkan atau mungkin kita lakukan? Kalau seandainya sudah kita lihat itu Bu, sudah ditemukan beberapa kesepakatan kelas, nanti kita arahkan lebih ke kalimatnya tadi itu lebih diperbaiki ke arah yang positif tadi. Setelah itu baru kita laksanakan dalam kegiatan PBM. Nyatanya dalam proses pengajaran sehari-hari, keyakinan kelas ini terkadang tidak terlaksana oleh anak, atau ada sebagian anak yang melanggar dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati nanti. Terus kita dalam penanganan atau dalam menyelesaikan persoalan anak ini, setelah kita menstabilitaskan penggunaan tiga institusi tadi Bu, kita kembali untuk menanyakan atau kembali membuat menimbulkan rasa tanggung jawab serta rasa komitmennya tadi, dengan salah satunya itu menanyakan kemarin kan kita sudah memiliki kesepakatan perlakuannya ini sesuai tidak, atau kembali kita ke arahnya ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi sudah sesuai atau belum. Dan untuk apanya kan sudah disepakati semuanya Bapak Ibu, ini sudah bisa diterapkan atau bisa kita terapkan secara bersama-sama. Tadi Menhukum format yang bendera itu adalah bentuk atau contoh dari perilaku yang telah tepat, bukan yang dianjurkan dilakukan gitu ya Ibu ya. Yaitu sama dengan kata-kata yang Ibu tadi, kamu tidak pernah benar, itu juga merupakan salah satu bentuk perkataan yang sering kita lakukan, tetapi ternyata itu tidak tepat atau salah dalam penggunaan terhadap peserta didik kita. Bukan yang dianjurkan ya Ibu. Mungkin itu jawaban dari saya. Kembali ditanyakan kepada penanya, bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih Ibu Ria, penjelasannya begitu panjang sehingga kami memahami apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih baik dengan adanya guru penggerak di SMA Negeri 1 Bonjol ini. Kami banyak minta ilmu kepada Ibu yang sudah melalui kegiatan TGP ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Kita beri aplaus kepada Ibu Ria Regina yang telah menyampaikan pengibasan modul 1.4 di mana mengenai budaya positif. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Ria. Semoga apa yang telah disampaikan itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif ini. Jika ada salah dan janggal, saya sebagai moderator mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri SPD, saya guru sosiologi SMA Negeri 1 Bonjol. Setelah saya mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang diadakan oleh guru CGP Angkatan 11, saya merasa senang dan merasa kegiatan ini lebih bermanfaat. Dan semoga kegiatan ini dapat diterapkan dan menjadi pembiasaan semua warga sekolah di SMA Negeri 1 Bonjol. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Rahmatul Husna, guru kimia SMA Negeri 1 Bonjol. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah mengikuti saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pada kegiatan tersebut dapat menambah wawasan saya dan pengetahuan saya mengenai budaya positif. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat diterapkan di sekolah kita dan menjadi pembiasaan baik untuk sekolah kita.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ananda Saputra. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 Bonjol. Dan saya salah seorang peserta dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang diadakan oleh guru penggerak Angkatan 11. Di sini saya mengucapkan terima kasih sudah melibatkan saya dalam kegiatan tersebut. Dan saya berharap semoga apa yang disampaikan oleh ibu-ibu guru penggerak Angkatan 11 dapat menjadi sebuah pembiasaan yang baik di sekolah kami, terutama di SMA Negeri 1 Bonjol. Tetap semangat dan kami tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Piwendri, guru BK di SMA Negeri 1 Bonjol. Terima kasih banyak sebelumnya kepada ibu-ibu CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Bonjol terkait dengan diadakannya pengembasan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah dilakukan. Harapan saya ke depannya semoga budaya positif yang telah disampaikan ini dapat dijalankan dan menjadi sebuah pembiasaan yang baik di sekolah. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevika Azahra dari kelas E8. Kami sangat meyakini bisa melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama sebagai bentuk pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aulia dari kelas fase E8. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah menyampaikan mengenai budaya positif di kelas kami. Semoga disiplin positif ini dapat kami terapkan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Langsung ke lapangan dulu nak di. Letak tas di sekolah. Adina, Mbak Awi, kamu siapa sekolah? Mbak Ayah petang. Sampai Kak Tosinyo, baca capek nak. Sebentar lagi bel puji. Capek. Nggak capek nak, baru langsung ya. Baru langsung ya nak. Pagi. Cepat nak. Bagi yang masih ada di ruangan untuk dapat segera ke lapangan penjara. Penghormatan seluruh peserta. Laporan pemimpin upacara kepada
Demikianlah diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Semoga kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.